Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa Pasca Sarjana UT semester 3. Di sini saya akan menanggapi diskusi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk soal yang nomor 1, pendidikan formal secara harfiah dapat dikatakan bahwa sebuah pendidikan yang secara konteks penyelenggaraannya dilakukan oleh institusi resmi yang diakui oleh pemerintah serta dalam prosesnya menggunakan aturan yang berlaku dan diatur oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 dikatakan bahwa pendidikan formal sebagai jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal merupakan sebuah jalur pendidikan yang pertama didapatkan oleh anak. Di Indonesia sendiri, pendidikan informal lebih dikenal dengan pendidikan keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro dalam buku Tatang H dan kawan-kawan menjelaskan 3 alasan mengapa keluarga merupakan pusat pendidikan, yakni keluarga sebagai alam pendidikan permulaan, di dalam keluarga anak saling mendidik, dan di dalam keluarga anak berkesempatan mendidik dirinya sendiri. Pendidikan formal maupun informal sama-sama memiliki manfaat sendiri-sendiri karena memiliki lingkup yang berbeda. Sama-sama berguna untuk menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan anak dalam segala bidang. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan formal maupun informal secara garis besar hampir sama. Karena setiap pembelajaran yang dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah pasti memiliki hambatannya sendiri-sendiri, baik dari segi fasilitas pendidik maupun lingkungannya. Sebagai pendidik, saya tentu saja harus bisa mengintegrasikan pendidikan informal yang didapatkan anak di rumah ke dalam pendidikan formal di sekolah. Hal ini bisa dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti proyek, pembiasaan, dan pengembangan materi ajar yang masih berhubungan dengan kehidupan siswa di lingkungan masing-masing. Sehingga apa yang dipelajari pada pendidikan formal dapat meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, maupun pengetahuan siswa dengan mengintegrasikan pendidikan informal yang sudah didapatkannya di rumah maupun di lingkungannya. Untuk pertanyaan nomor 2, Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis sangat luas menjadikan permasalahan tersendiri, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan formal. Karena dengan luas dan persebaran penyelenggaraan pendidikan formal yang cukup tersebar sampai ke pelosok pedalaman Indonesia, menjadikan adanya kesenjangan antara sistem penyelenggara pendidikan formal di kota dengan daerah pinggiran maupun pedalaman. Secara umum, jika dianalisis, melihat kondisi nyata di lapangan, ada beberapa permasalahan seperti rasio tenaga pendidik dengan jumlah siswa yang belum ideal, kualitas tenaga pendidik yang masih minim dan belum merata, rasio jumlah penyelenggara pendidikan atau di beberapa tempat masih terdapat kesenjangan, kemudian minimnya sarana prasarana, minimnya integrasi teknologi dalam dunia pendidikan, dan peranata sosial yang tumbuh pada hubungan kekerabatan. Dari beberapa permasalahan yang saya analisis itu, secara umum beberapa hal dapat ditingkatkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal yang menurut saya hal ini dapat ditingkatkan. Yang pertama, rasio tenaga pendidik dengan jumlah siswa yang belum ideal, ditambah lagi dengan masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang pendidikan. Rasio tenaga pendidik dengan jumlah siswa yang belum ideal, serta keberadaan tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang pendidikannya dapat menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Ketika rasio guru dan siswa tidak seimbang, maka setiap guru akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja guru yang berlebihan dan kurangnya perhatian kepada siswa. Ketika tenaga pendidik tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang pendidikannya, maka kualitas pembelajaran akan terganggu dan siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang memadai. Untuk itu, solusinya dengan meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan memperbaiki rasio guru siswa agar lebih seimbang. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong orang-orang yang berbakat untuk menjadi tenaga pendidik dan meningkatkan kualifikasi pendidikan yang sudah ada.
Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, sehingga satu guru dapat memberikan perhatian kepada lebih banyak siswa yang efektif. Yang kedua, masih terdapat kesenjangan dalam rasio jumlah penyelenggara pendidikan di beberapa tempat, seperti di tempat yang jaraknya jauh dari pusat kota dan jumlah sekolah yang terbatas. Sementara di tempat lain terdapat banyak sekolah yang jaraknya berdekatan, sehingga mengalami kekurangan jumlah murid. Solusinya yaitu dengan menerapkan program pembangunan infrastruktur yang tepat dan meningkatkan aksesibilitas ke sekolah di wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga dapat memberikan insentif untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan program unggulan yang dapat menarik minat siswa. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan menggabungkan beberapa sekolah dengan jumlah murid yang sedikit untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Peningkatan kualitas pendidikan juga dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi dan program pelatihan bagi tenaga pengajar. Selanjutnya, minimnya sarana dan prasarana. Keadaan ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah negeri yang pinggiran maupun pedalaman. Minimnya sarana prasarana di sekolah negeri berada di pinggiran maupun pedalaman dapat menjadi kendala serius dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kurangnya infrastruktur seperti gedung, perpustakaan, laborat, fasilitas olahraga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Solusinya dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur di daerah terpencil dan dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Kemudian selanjutnya, minimnya integrasi teknologi dalam dunia pendidikan yang diintegrasikan dalam pelaksanaan pendidikan. Minimnya integrasi teknologi dalam dunia pendidikan dapat menghambat kemajuan dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat integrasi teknologi dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satu solusinya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan perlu dilakukan pengadaan sarpras pendukung seperti perangkat keras maupun perangkat lunak yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi pembelajaran. Pada pendidikan informal juga dapat memberikan perkembangan positif bagi perkembangan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara yang pertama, memberikan penguatan ekonomi keluarga dengan memberikan kesempatan dan pelatihan kepada anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan dan usaha kecil-kecilan sehingga keluarga dapat memiliki kontrol yang lebih baik terhadap anak-anaknya. Yang kedua, perlu ditingkatkan peran orang tua dalam mendidik anak dengan cara meningkatkan interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga serta memberikan kesempatan untuk melakukan rekreasi bersama keluarganya. Yang ketiga, perlu ditingkatkannya peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dapat membantu mengatasi permasalahan pendidikan informal di keluarga. Yang keempat, perlu diberikannya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai agama dan kekeluargaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga sosial yang kuat. Yang terakhir, perlu ditingkatkannya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kasih sayang dalam keluarga sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar anggota keluarga. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.